Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Kartika. Untuk yang belum tahu atau mungkin ini kesempatan pertama untuk melihat video dari series Explore Herbal, maka izinkan saya perkenalan diri dulu. Nama saya Kartika. Saya saat ini berprofesi sebagai dosen herbal, sekaligus juga sebagai herbalis utama, dan saya juga berbackground sebagai apoteker. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait teknik pengeringan simplicia yang baik. Jadi, teknik pengeringan simplicia akan sangat menentukan kualitas simplicia nantinya. Jadi, baik dari sisi besar kadar air yang nanti akan mempengaruhi peluang untuk terkontaminasi atau rusaknya, kemudian sampai kandungan zat aktif yang ada di dalam simplicia itu. Nah, dari beberapa pengalaman ataupun beberapa teori yang pernah saya dengar, ada beberapa teknik untuk mengeringkan simplicia, yaitu yang paling sederhana dengan pengeringan angin. Jadi kita hanya cukup mengangin-anginkan simplicia tersebut gitu sambil ditiriskan. Jadi setelah ditiriskan, gunakan alat yang mungkin berlubang seperti nampan rotan, itu anyaman. Kemudian kita letakkan di area yang ada anginnya gitu ya, yang ada angin-angin. Upayakan jangan sampai justru simplisianya berterbangan seperti itu. Kemudian bisa jadi itu juga dimodifikasi dengan penyemprotan udara gitu ya, udara kering. Kemudian yang kedua ini juga sering dilakukan yaitu dengan pengeringan cahaya matahari. Jadi di bawah sinar matahari dijemur. Ada pula yang menambahkan atau menutupi dengan kain hitam seperti itu. Lalu ada pengeringan dengan oven yang paling sering dilakukan di laboratorium, di perguruan tinggi, di industri. Kemudian ada juga pengeringan dengan mesin dehidrator. Jadi mendehidrasi atau menghilangkan kandungan air di dalam sampel segar seperti itu. Jadi apa yang lebih baik atau mana di antara ketiga itu yang lebih baik? Tentu kalau dilihat dari sisi ekonomis, teknik pengeringan air atau teknik pengeringan angin maksud saya, dan juga matahari itu yang paling murah dan mudah untuk dilakukan. Kemudian baru dilanjutkan dengan penggunaan mesin seperti oven dan dehidrator. Namun bagaimana secara ilmiah? Jadi ada beberapa penelitian yang sudah membandingkan kualitas simplicia secara fisik maupun secara kimia apabila dikeringkan dengan beberapa macam teknik yang berbeda. Kita lihat satu persatu. Saya izin share screen. Semoga cukup terlihat. Jadi, ini merupakan artikel penelitian terkait pengaruh metode pengeringan simplicia, gitu ya. Jadi, bahan yang dikeringkan di sini adalah wedang uwu. Jadi, campuran beberapa macam herbal. Mungkin sudah banyak yang tahu wedang uwu itu apa. Nah, di sini yang digunakan sebagai parameter yaitu kita lihat langsung ke hasil. Di sini ada kadar air itu sebagai parameter fisik. Kemudian parameter kimia, di sini yang digunakan total fenol dan kapasitas antioksidan. Juga di sini ada evaluasi sensoris. Nah, di sini kalau lihat dari abstrak, disimpulkan bahwa pengeringan wedang uwu dengan teknik pengeringan udara itu menjadi alternatif yang paling baik, yang menghasilkan hasil paling baik dengan kapasitas antioksidan paling tinggi, kemudian dengan kadar air juga sudah di bawah 10%, jadi sudah memenuhi syarat. Total fenolnya juga tinggi gitu ya dibanding hasil dari teknik yang lain. Dari sisi rasa, warna, rasa, kemudian penerimaan secara general oleh panelis atau yang mencicipi rasa wedang uwu tersebut. Nah, ini cenderung masih menyukai, jadi tetap suka gitu ya. Kita lihat langsung ke hasilnya. Nah, di sini terlihat, sini kadar air, pengeringan, sini pengeringan angin dan pengeringan rumah kaca. Jadi ada yang dimodif dengan pengeringan rumah kaca, jadi memanfaatkan energi sinar matahari. Jadi dia lebih mengoptimalkan panas dari sinar matahari. Ini seperti ini. Jadi pengeringan dengan oven menghasilkan hasil yang
paling baik dari sisi kekeringan, dilanjutkan dengan pengeringan angin, lalu rumah kaca dan sinar matahari. Kemudian dari total fenol, di sini pengeringan angin yang paling baik, jadi masih tinggi kadar total fenolnya. Kemudian dari kadar kapasitas antioksidan, maksud saya dari penilaian parameter kapasitas antioksidan, di sini juga yang paling tinggi pengeringan angin, dilanjutkan oleh pengeringan oven. Kemungkinan karena apa namanya dengan pengeringan oven itu panas dapat diatur dan stagnan, gitu ya. Berbeda dengan pemanfaatan sinar matahari yang kita tidak bisa atur intensitasnya. Jadi kadang terik, kadang juga tidak ada matahari. Nah, sini secara hasil dari panelis gitu, hasil uji sensoris menunjukkan nilai yang relatif sama gitu ya, tidak terlalu jauh gitu dari hasil yang pengeringan lain. Kemudian kita lihat yang single, Simplicia. Di sini ada contohnya Simplicia lempu yang wangi. Jadi di sini menggunakan perbandingan beberapa teknik juga, yaitu pengeringan dengan oven suhu 50 derajat Celcius, pengeringan langsung dengan matahari, dan pengeringan dengan angin gitu ya. Nah, hasilnya di sini oven lah yang menjadi metode yang paling baik untuk mengeringkan. Kemudian rendemen minyak atsiri dia juga paling tinggi, walaupun biomasanya ini dikatakan paling rendah. Jadi coba kita lihat ke hasil kuantitatifnya. Di sini tadi oven, kemudian matahari dan pengeringan angin. Nah, oven ini menghasilkan kekeringan yang paling optimal. Kemudian ada di sini kadar air, gitu ya. Nah, ini berat kering. Kemudian setelah diukur kadar airnya, sini masih sejalan ya. Oven ini paling rendah kadar airnya dibandingkan dengan matahari dan pengeringan angin. Lalu dari sisi kadar air, nah oven ini hanya membutuhkan eh, hari yang lebih pendek. Jadi di hari kedua dia sudah dingin, sudah kering. Jadi proses pengeringan lebih efisien secara waktu dibandingkan dengan pengeringan menggunakan matahari dan di sini ada pengeringan angin. Jadi di hari sekitar hari ketujuh itu baru pengeringan anginnya selesai, pengeringan matahari selesai di hari ke-6. Kemudian untuk rendemen minyak atsiri dari lempu yang wangi tadi, nah ini oven didapat paling tinggi karena mungkin prosesnya tadi suhu sudah diatur aman gitu ya 50 derajat Celcius. Kemudian waktu paling pendek, jadi paparan panas itu dia eh, paling singkat sehingga kadar rendemen minyak atsiri juga semakin bertahan dengan baik gitu ya, tidak terlalu banyak hilang. Itu contohnya. Kemudian teknik berikutnya ada dehidrator. Ini kebetulan artikelnya tidak membandingkan gitu ya antara dehidrator dengan oven dengan yang lain. Namun di sini konsepnya sama seperti dengan oven. Jadi hanya tergantung dari suhu yang digunakan saat mendehidrasi. Jadi ketika suhu tepat, jadi menyesuaikan dengan sifat zat kimia yang ingin dilindungi seperti itu, maka eh, hasilnya akan baik. Namun ketika suhu yang digunakan melampaui suhu lebur atau rusaknya zat gitu ya yang ingin dilindungi atau zat berkhasiatnya, maka hasilnya juga akan jelek. Itu di sini hasil dari artikel menggunakan dehidrator. Nah, di sini kebetulan sampelnya adalah kulit buah naga merah yang efektif di sini menurut penelitian ini adalah di suhu 70 derajat Celcius. Jadi berdasarkan kadar rendemen, kadar air dan warna. Jadi ya di sini juga secara penilaian gitu ya konsumen yang paling banyak disukai itu yang pengeringan 70 derajat Celcius. Nah, tapi di sini tidak dicantumkan apakah kesukaan gitu ya terhadap kualitas fisik di sini juga diimbangi dengan bertahannya kualitas kimia. Itu tidak disebutkan di sini. Nah, itu beberapa artikel yang bisa saya tunjukkan bahwa
teknik pengeringan itu sebenarnya sangat tergantung dari zat kimia atau zat berkhasiat yang ingin kita lindungi, yang ingin kita pertahankan di dalam simplisia. Jadi boleh menggunakan sinar matahari, boleh menggunakan pengeringan angin atau oven atau dehidrator, asalkan kita sudah tahu betul bahwa teknik itu panas yang digunakan itu aman untuk zat berkhasiat. Jadi kalau misalkan kita ingin eh, berusaha atau membuat suatu produk yang menggunakan simplisia tertentu, kita perlu pelajari dulu karakteristik zat-zat di dalam simplisia tersebut. Kemudian cari di literatur eh, suhu yang aman itu di suhu berapa. Nah, nanti kita bisa eh, tentukan metode pengeringan yang sesuai seperti itu. Bisa menggunakan trial dan error atau langsung melihat ke artikel ilmiah, siapa tahu sudah ada yang meneliti. Jadi kita tinggal mengadopsi. Nah, seperti itu untuk beberapa teknik pengeringan secara ilmiah. Nah, berikutnya saya ingin eh, memberikan tips sedikit terkait pengeringan sederhana. Jadi setelah simplisia selesai dirajang atau dicuci dulu baru dirajang seperti itu, kita harus tiriskan dulu sampai betul-betul airnya tidak ada yang menetes lagi seperti itu. Kemudian kalau menggunakan teknik pengeringan dengan matahari itu kita bisa tidak ditutup asalkan apa namanya tidak sesuai apa ya tidak terkena UVB gitu ya tidak terkena sinar UV di mana kita ketahui sinar UV yang paling tinggi itu sekitar jam 9 atau 10 sampai jam 2 siang atau jam 3 sore. Nah, di jam-jam itu kalau kita akan melakukan pengeringan maka diupayakan kita harus menutupnya dengan kain hitam. Nah, kain hitam ini tidak hanya membantu mengeliminasi atau melindungi simplisia kita dari sinar UVB yang merusak simplisia, namun juga bisa mengoptimalkan panas. Jadi hitam itu warna hitam menyerap panas, nah juga mengoptimalkan atau menduplikasi atau menguatkan panas dari sinar matahari. Nah, di sini perlu hati-hati panas yang kurang stabil maupun panas yang terlalu tinggi. Kemudian eh, setelah kita keringkan di sinar matahari, kita boleh sampai keringkan terus gitu ya, sampai karakteristik tertentu di mana simplisia kita sudah anggap kering. Kemudian ada pula teknik di mana ketika kita mengeringkan simplisia, kalau kita punya alat seperti moisture balance gitu, kita bisa cek apakah kadar airnya sudah di bawah 30%. Jadi setelah kadar di bawah 30% ini aman untuk di oven supaya tidak di oven itu dia lembab. Jadi dia panas tapi ada kalanya simplisia itu menjadi busuk kalau kadar airnya masih tinggi gitu ya ketika kita masukkan ke oven. Sehingga simplisia yang cocok itu yang kadar airnya sudah di bawah 30%. Jadi kita menggunakan teknik hybrid itu. Kalau menggunakan sinar matahari silahkan. Nah, ini berdasarkan teknik pengalaman. Jadi kita bisa tahu karakteristik simplisia kita. Ya. Nah, sekian video kali ini terkait teknik pengeringan simplisia yang baik. Semoga bermanfaat. Kita kembali lagi di video series Explore Herbal berikutnya dengan materi yang masih seputar herbal. Silahkan kalau ada yang ingin request materi, sampaikan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di series Explore Herbal berikutnya. Dadah.